Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liswa Azhar Rotul Jannah, NIM 1908101140, kelas PID semester 4. Saya akan menjelaskan pengertian bahan ajar. Pengertian bahan ajar merupakan suatu bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Bahan ajar merupakan komponen pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai bahan ajar bagi siswa dan membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar itu sangat unik dan spesifik. Unik artinya bahan ajar tersebut hanya dapat digunakan untuk audiens tertentu dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Spesifik artinya isi bahan ajar tersebut dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai tujuan tertentu dari audiens tertentu. Sistematika cara penyampaiannya pun disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan karakteristik siswa yang menggunakannya. Bahan ajar biasanya dilengkapi dengan pedoman siswa dan pedoman untuk guru. Selanjutnya yaitu prinsip dalam memilih bahan ajar. Ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya itu relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, yaitu prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi artinya keajegan, artinya ada kesesuaian jumlah atau banyaknya antara kompetensi dan bahan ajar. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Contohnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah pengoperasian bilangan yang harus meliputi teknik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya yaitu prinsip kecukupan. Nah, prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya itu cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar kompetensi. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bahan ajar. Pengelompokan bahan ajar berdasarkan jenisnya dilakukan dengan berbagai cara oleh beberapa ahli dan masing-masing ahli mempunyai justifikasi sendiri-sendiri pada saat mengelompokkannya. Hai Nick dan kawan-kawan, mengelompokkan jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya. Untuk itu, ia mengelompokkan jenis bahan ajar ke dalam 5 kelompok besar, yaitu yang pertama, bahan ajar yang diproyeksikan seperti foto, diagram, display, dan model. Yang kedua, bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strips, overhead, transparent sheets, proyeksi komputer. Yang ketiga, bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. Yang keempat, bahan ajar video seperti video dan film. Yang kelima, bahan ajar komputer seperti Computer Mediated Instruction atau CMI, Computer Based Multimedia atau Hypermedia. Ellington dan Rees juga mengelompokkan jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya. Mereka mengelompokkan jenis bahan ajar tersebut ke dalam 7 jenis. Yang pertama, bahan ajar cetak dan duplikatnya. Yang kedua, bahan ajar display yang tidak diproyeksikan. Yang ketiga, bahan ajar display diam yang diproyeksikan. Yang keempat, bahan ajar audio. Yang kelima, bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam. Yang keenam, bahan ajar video, misalnya siaran televisi. Yang ketujuh, bahan ajar komputer, misalnya Computer Assisted Instruction. Selanjutnya, menurut Rountree, di sisi lain,
memiliki sudut pandang yang sedikit berbeda dengan kedua ahli yang sudah saya sebutkan tadi. Dalam mengelompokkan jenis bahan ajar, Rountree mengelompokkannya ke dalam 4 kelompok berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama, bahan ajar berbasiskan cetak, termasuk di dalamnya buku, pamflet, panduan belajar siswa, bahkan tutorial, foto, dan yang lainnya. Yang kedua, bahan ajar yang berbasiskan teknologi seperti radio, film, atau yang lainnya. Yang ketiga, bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek seperti git sains, lebar observasi, lembar wawancara, dan yang lainnya. Yang keempat, bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama dalam pendidikan jauh, misalnya telepon dan video conferencing. Mengacu pada pendapat ketiga ahli tersebut, maka dalam modul ini penulis mengelompokkan bahan ajar ke dalam 2 kelompok besar, yaitu jenis bahan ajar cetak dan jenis bahan ajar non-cetak. Yang pertama, bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak adalah sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Yang kedua, bahan ajar non-cetak. Dalam beberapa tahun terakhir ini, berbagai jenis bahan ajar non-cetak untuk keperluan pembelajaran tersedia di pasaran dalam jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Di antara jenis bahan ajar non-cetak ini diantaranya adalah bahan ajar berbentuk program audio, bahan ajar display, model, overhead, video, dan yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu materi tentang langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Nah, bagaimana sih pemilihan bahan ajar itu? Nah, untuk lebih jelasnya sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut yang harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajarannya. Setiap aspek standar kompetensi tersebut memerlukan materi pembelajaran atau bahan ajar yang berbeda-beda untuk membantu pencapaiannya. Yang kedua itu identifikasi jenis-jenis pembelajaran. Sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis jenis materi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Apa saja sih materi pembelajaran kognitif tuh secara terperinci dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Nah, materi jenis fakta adalah materi berupa nama-nama, objek, nama tempat, nama orang lain, atau lambang, peristiwa, sejarah yang merupakan sesuai fakta gitu, fakta yang ada atau yang lainnya. Materi konsep berupa pengertian, definisi, hakikat, dan inti dari isi. Yang ketiga itu materi jenis prinsip, ya berupa dalil, rumus, paradigma, dan teorema, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat, materi jenis prosedur, yakni berupa langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut. Ya, contohnya itu langkah-langkah cara menelpon, bagaimana pertama itu menelpon tuh harus isi pulsa dulu dan sebagainya gitu, atau cara-cara pembuatan telur asin dan lain sebagainya ya. Yang penting harus secara terurut. Yang kelima, materi pembelajaran aspek efektif meliputi
pemberian respon, penerimaan apresiasi, internalisasi, dan penilaian. Yang terakhir yaitu materi pembelajaran aspek motorik, terdiri dari gerakan awal, semi rutin, dan rutin. Kembali ke langkah-langkah bahan ajar. Yang ketiga yaitu memilih jenis materi yang sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan. Harus perhatikan pula jumlah atau ruang lingkup yang cukup memadai sehingga mempermudah siswa dalam mencapai standar kompetensi berpijak dari aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah diidentifikasi. Langkah selanjutnya adalah memilih jenis materi yang sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut. Materi yang akan diajarkan perlu diidentifikasi terlebih dahulu. Apakah termasuk jenis fakta, konsep, prinsip, prosedur, efektif, atau gabungan lebih daripada satu jenis materi. Dengan demikian, dengan diidentifikasinya jenis-jenis materi yang akan diajarkan, maka guru akan mendapatkan kemudahan dalam cara mengajarnya. Setelah jenis materi pembelajaran teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memilih jenis materi tersebut yang sesuai dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Identifikasi jenis materi pembelajaran juga penting untuk keperluan mengajarkannya. Sebab setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi pembelajaran atau metode, media, dan sistem evaluasi atau penilaian yang berbeda-beda. Cara yang paling mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang akan diajarkan adalah dengan jalan mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Dengan mengacu pada kompetensi dasar, kita akan mengetahui apakah materi yang harus kita ajarkan berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek, sikap, atau psikomotorik. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan penuntun untuk mengidentifikasi jenis pembelajarannya. Sini saya akan menyebutkan hanya beberapa saja, tidak banyak. Ya, yang pertama itu contoh pertanyaan begini. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa mengingat nama suatu objek, simbol, atau peristiwa? Nah, kalau misalnya jawabannya iya, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah fakta. Contohnya itu nama-nama ibu kota, kabupaten, peristiwa sejarah, dan lain sebagainya seperti yang pertama yang tadi. Lalu yang kedua itu apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa berupa kemampuan untuk menyatakan suatu definisi, menuliskan ciri khas sesuatu, mengklasifikasikan atau mengelompokkan beberapa contoh objek sesuai dengan suatu definisi. Kalau misalnya jawabannya iya, berarti materi yang harus diajarkan adalah konsep. Contohnya itu seorang guru menunjukkan beberapa tumbuh-tumbuhan, kemudian siswa diminta untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan mana yang termasuk tumbuh-tumbuhan berakar serabut dan mana yang berakar tunggang. Contohnya kurang lebihnya seperti itu, masih banyak lagi, dan kita masuk kembali lagi ke langkah-langkah bahan ajar yang keempat, yaitu memilih sumber bahan ajar. Setelah jenis materi ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan sumber bahan ajar. Materi pembelajaran atau bahan ajar dapat kita temukan dari berbagai sumber, seperti buku pelajaran, majalah, jurnal, koran, di internet juga bisa, di media audio visual, dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Dan untuk materi yang selanjutnya kita memasuki ke poin E, yaitu sumber bahan ajar. Ya, bahan ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sedangkan sumber bahan ajar merupakan tempat di mana bahan ajar dapat diperoleh. Dalam mencari sumber bahan ajar,
siswa dapat dilibatkan untuk mencarinya. Berbagai sumber dapat kita gunakan untuk mendapatkan materi pembelajaran dari setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sumber-sumber dimaksud dapat disebutkan di bawah ini. Sumber-sumber dimaksud dapat disebutkan atau dicontohkan. Nih, contohnya itu sumber bahan ajar bisa dari buku. Yang pertama buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit. Ya, kalau kita itu mau mencari referensi atau sumber bahan ajar, kita bisa membuka buku-buku yang menurut kita itu nyambung dalam pembelajaran kita ya. Gunakanlah sebanyak mungkin buku teks agar dapat diperoleh wawasan yang luas. Ya, sebaiknya kita setiap hari kalau minimal kalau mau tidur aja baca buku sejam atau setengah jam gitu. Yang kedua itu laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian atau oleh para peneliti. Sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan ajar yang faktual atau mutakhir. Yang ketiga bisa dari jurnal, penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah. Jurnal-jurnal tersebut berisikan berbagai hasil penelitian dan pendapatan dari para ahli di bidangnya masing-masing yang telah dikaji kebenarannya. Yang keempat ada pakar atau ahli bidang. Studi pentingnya bahan ajar bisa kita meminta ke pakar atau ahli bidangnya sesuai kepentingan kita gitu. Digunakan sumber bahan ajar yang dapat dimintai konsultasi mengenai kebenaran materi atau bahan ajar seperti ruang lingkup kedalaman urutan tersebut bisa ke bapak dosen, profesor gitu. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu. Yang kelima profesional ya. Kita bisa mendapatkan sumber bahan ajar dari orang yang telah profesional gitu. Yaitu orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu, kalangan perbankan misalnya, tentu ahli di bidang ekonomi dan keuangan. Nah, contohnya seperti itu. Kalau kita mau mendapatkan materi tentang berwudu, kita harus membuka buku fikih atau bertanya kepada dosen fikihnya gitu dan sebagainya lah. Dan yang keenam itu buku kurikulum. Ini penting untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar karena berdasarkan kurikulum itulah standar kompetensi dasar dan materi bahan dapat ditemukan. Hanya saja materi yang tercantum dalam kurikulum hanya berisikan pokok-pokok materi. Yang ketujuh, penerbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan yang banyak berisikan informasi yang berkenaan dengan bahan ajar suatu mata pelajaran. Yang kedelapan, internet yang banyak ditemui segala macam sumber bahan ajar. Bahkan pelajaran harian untuk berbagai mata pelajaran dapat kita peroleh melalui internet. Bahan tersebut dapat dicetak atau dikopi. Pokoknya banyak lah kalau untuk bahan ajar itu dari internet. Yang terakhir itu berbagai jenis media audiovisual berisikan pula bahan ajar untuk berbagai jenis mata pelajaran. Kita dapat mempelajari gunung berapi, kehidupan di laut, di hutan belantara melalui sistem siaran televisi atau sebagainya gitu. Ya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.